Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang normalisasi data. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Atin Suhaetin dan Dina Mileniasari. Yang pertama yaitu pengertian normalisasi. Pengertian normalisasi yaitu proses pengelompokan atribut data menjadi bentuk sederhana sehingga membentuk struktur relasi yang baik. Misalnya, ada atribut A dan B. Jika dijelaskan, maka A secara fungsional menentukan B atau B secara fungsional tergantung pada A. Yang kedua yaitu macam-macam normalisasi. Normalisasi terbagi menjadi 3, yaitu first normal form, second normal form, dan third normal form. First normal form yaitu pengelompokan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Second normal form yaitu menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tempat yang terpisah sehingga dapat menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama. Third normal form yaitu bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau file yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian, tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Di sini kami memiliki satu studi kasus normalisasi, yaitu tabel data kepegawaian. Di sini ada tabel universal, yaitu sebuah tabel yang merangkum semua kelompok data yang saling berhubungan, tapi bukan merupakan tabel yang baik. Di dalam tabel universal ini terdapat beberapa atribut. Yang pertama, ada nomor proyek, nomor pegawai, golongan, dan besar gaji. Dalam tabel kepegawaian ini, kita dapat membaginya atau memecah menjadi 3 bentuk normalisasi. Pada tabel universal yang sebelumnya, kita membaginya menjadi first normal form atau yang disebut dengan 1NF. Yang pertama kali dipecah pada data kepegawaian adalah kolom nama proyek, karena pada kolom nama proyek terdapat satu data yang mencakup nomor proyek, sehingga kita memecahnya menjadi beberapa bagian sehingga anomali data dapat diatasi dan dapat dilihat pada contoh berikut. Pada contoh tersebut, kita memecahnya yaitu yang nama proyek. Nama proyek dibagi menjadi 6 bagian, yaitu BRR menjadi 3 bagian dan Pemda menjadi 3 bagian. Yang kedua, ada second normal form atau 2NF. Dari hasil first normal form 1NF yang tabel kepegawaian, masih ada beberapa atribut yang memiliki ketergantungan dengan atribut yang lainnya, yaitu seperti nama proyek, ketergantungan terhadap nomor proyek, dan nama pegawai, golongan, dan besar gaji masih ketergantungan terhadap nomor pegawai, sehingga kita dapat membuat 2 tabel baru, yaitu ada tabel proyek yang berisikan nomor proyek dan nama proyek. Dan yang kedua ada tabel pegawai yang berisikan nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji. Dan dapat kita lihat pada contoh yang telah dibuat. Bentuk normalisasi yang terakhir yaitu third normal form atau yang disebut dengan 3NF. Bentuk ini terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF dan tidak ada atribut non-primary key yang memiliki tergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya. Pada contoh tabel proyek tidak ada ketergantungan kepada atribut lainnya, sedangkan pada tabel kepegawaian yang terdiri dari nomor pegawai, nama pegawai, golongan, dan besar gaji masih terdapat atribut non-primary key, yakni golongan, sehingga kita mendekomposisikannya menjadi 2 tabel, yaitu tabel pegawai dan tabel golongan. Dapat kita lihat seperti pada contoh yang telah dibuat. Terima kasih atas perhatiannya yang telah menonton video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.